Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa IMTV, kembali lagi di podcast On TV dan berjumpa dengan saya Tahyu Unihaya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih. Beliau adalah seorang tokoh muda, aktivis muda, dan bahkan Ketua Karang Taruna Jawa Tengah. Beliau adalah Mas Ananta Wijaya Putra STMM. Dan kali ini kita akan mengobrol seputar kiprah Karang Taruna Jawa Tengah di masyarakat dan pembangunan di Jawa Tengah. Langsung saja kita kenalan dengan Mas Ananta. Siang Mas Ananta, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Karang Taruna Jawa Tengah tahun 2025 sampai 2030 ya Mas. Terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Ananta karena udah hadir di studio IMTV pada hari ini. Sama-sama. Nah, langsung saja nih Mas Ananta, biar pemirsa di rumah juga udah kepo. Kan kemarin udah terpilih jadi Ketua Karang Taruna Jawa Tengah ya. Bisa dong diceritain sekilas terkait pemilihan Ketua Karang Taruna Jawa Tengah kemarin? Iya, Mbak Uni, kemarin baru saja Karang Taruna Jawa Tengah mengadakan hajat besar forum tertinggi di organisasi, yaitu Temu Karya, atau kok di organisasi lain itu namanya Musda. Jadi Temu Karya ini bagaimana prosesnya itu untuk menilai pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya, kemudian juga untuk memilih Ketua Karang Taruna Provinsi periode 2025-2030. Selain itu juga untuk membahas program-program organisasi 5 tahun yang akan datang. Jadi kemarin cukup ramai, cukup berdinamika, diikuti oleh 35 kabupaten kota, pengurus Karang Taruna Jawa Tengah. Jadi cukup ramai karena calonnya ada 2. Oh, calonnya ada 2. Jadi satu calonnya itu dari Kota Semarang, kebetulan saya sendiri. Yang satu calonnya dari Purbalingga. Kebetulan beliau juga wakil bupati Purbalingga. Jadi cukup berdinamika, cukup ramai, tapi berjalan dengan demokratis dan lancar. Aman ya, berarti. Iya, ya. Kita coba tunjukkan proses demokrasi yang baik kepada teman-teman, kepada stakeholder, bahwa kita sebagai generasi muda itu bisa menunjukkan proses demokrasi yang adil, yang aman, yang jujur, seperti yang dilaksanakan di Karang Taruna. Jadi selesai ya gentle menerima hasil perhitungan dengan baik. Gitu. Nah, apa sih yang bikin Mas Ananta ini konsisten di organisasi Karang Taruna? Ya, bagi saya Karang Taruna ini rumah kedua bagi saya. Jadi Karang Taruna itu sudah melekat pada saya karena saya dulu aktif Karang Taruna sejak di kelurahan, Mbak Uni. Jadi pernah jadi Ketua Karang Taruna Kelurahan, itu Kelurahan Bendan Ngisor, pernah jadi Ketua Karang Taruna Kecamatan Gajah Mungkur, pernah menjadi Ketua Karang Taruna Kota Semarang sampai hari ini, yang mungkin Juni nanti berganti karena sudah naik ke provinsi, 2 periode 2015 sampai 2025, dan baru saja kemarin diberikan amanah sama teman-teman naik menjadi Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah. Tentu tugas ke depan pasti lebih berat, tantangannya lebih banyak daripada kepengurusan sebelumnya. Nah, dengar-dengar kan, bukan dengar-dengar sih, tapi udah pasti Mas Ananta ini wirausaha ya. Organisasinya juga jalan, bisnisnya juga jalan, dan kemarin kan juga udah jadi Ketua Karang Taruna. Itu gimana sih caranya untuk mengelola bisnis, bagi waktunya? Ya Mbak Uni, jadi kok kita berorganisasi itu kan belajar memanage waktu ya, manajemen waktu. Jadi ya nggak ada alasan ketika nanti ada waktu yang bersamaan antara organisasi, pekerjaan, kemudian jalan-jalan bersama keluarga atau bersama teman, ya bagaimana kita bisa membagi waktu saja. Karena di organisasi kan pada intinya melatih kita untuk memanage waktu, memanage teman-teman, memanage program dan lain sebagainya. Nah, ini kita sudah tidak ada masalah sih dengan adanya banyak kegiatan, membagi waktu dengan usaha, kerja, keluarga, sudah nggak ada masalah sih, sudah ada porsinya masing-masing. Kadang ngerasa kayak aduh kacau gitu nggak? Ya, kadang pusingnya itu, bingungnya itu ketika satu waktu itu mungkin ada 3 kegiatan, 5 kegiatan yang bersamaan.
Nah di situ bagaimana kita bisa memprioritaskan mana nih yang paling urgent. Utama. Nah itu yang diutamakan. Berarti udah kayak ibaratnya udah ada list-listnya ya, nanti hari ini apa gitu, biar tertata gitu ya. Betul. Terus Mas Ananta kan juga aktif di HIPMI ya. Iya. Terus juga di sebuah partai politik dan bahkan organisasi lainnya. Iya. Nah, untuk khusus Karang Taruna ini apa sih yang bisa di empowering untuk Karang Tarunanya sendiri? Iya. Jadi saya juga aktif di HIPMI, kebetulan di Ketua 1 HIPMI Jawa Tengah selama 2 periode. Jadi kita saling silang nih, misalnya teman-teman Karang Taruna ini ada namanya wadah Karang Taruna Entrepreneur. Dia mewadahi generasi muda yang memiliki usaha, baik usaha kecil, UMKM, usaha yang menengah, untuk bisa berhimpun, untuk bisa sama-sama bertukar ilmu untuk bisa mengembangkan usahanya. Nah, kemudian karena saya aktif di HIPMI, nah bagaimana jaringan HIPMI ini bisa dikolaborasikan dengan Karang Taruna Kota Semarang, ya entah jaringannya, entah usahanya, entah nanti kegiatannya, entah nanti pemasarannya, itu nanti bisa dikombinasikan dengan HIPMI, begitu. Berarti HIPMI sama Karang Taruna itu bekerja sama ya? Atau secara nggak langsung ya bisa bekerja sama, mengklopskan atau mematchkan jaringan antara Karang Taruna dan Himpunan Pengusaha Muda Jawa Tengah. Berarti buat orang-orang yang punya UMKM kayak gitu bisa ya, berarti di bawah naungan HIPMI itu ya, karena HIPMI itu wadah. Ya, jadi binaannya HIPMI. Jadi teman-teman harapannya teman-teman Karang Taruna yang memiliki usaha baik itu UMKM atau menengah itu bisa dibina, dibimbing agar dia menjadi usaha yang lebih naik lagi, menengah dan lebih maju lagi gitu. Jadi pemasarannya juga nanti bisa dibantu, makanya harus mengkolaborasikan antara HIPMI dan Karang Taruna. Iya. Terus untuk selama ini di Karang Taruna Jawa Tengah kiprahnya seperti apa? Apakah lancar atau gimana? Ya, tentu kepengurusan sebelumnya pasti ada hal-hal yang harus diperbaiki untuk kepengurusan yang akan datang. Kalau prinsip saya, ambillah apinya, jangan abunya. Jadi ambillah sesuatu yang baik dari kepengurusan sebelumnya untuk bisa dilanjutkan pada periode ini. Gitu. Yang baik kita lanjutkan, yang kurang kita tambahin, kita tingkatkan lagi. Pasti tidak ada pemimpin yang sempurna. Pasti ada kekurangan dan bagaimana kita dan pengurus nanti saling tambah sulam untuk bisa menjalankan roda organisasi ke depan. Karena tentu tantangannya kan pasti lebih berat daripada periode yang sebelumnya. Karena kita lihat ekonomi kita juga sekarang seperti turun, ini, efisiensi di mana-mana, itu eksesnya sampai mana-mana. Dampaknya gede ya berarti? Besar tentu bagi teman-teman yang memiliki usaha, pengusaha pasti juga merasakan dari efek efisiensi yang dicanangkan oleh pemerintah. Bahkan Sri Mulyani kemarin efisiensinya akan diperpanjang sampai 2026. Jadi itu berita yang sangat tidak menggembirakan bagi teman-teman pengusaha, UMKM dan lain sebagainya lah ya. Karena eksesnya sangat luar biasa, terasa juga. Daya belinya turun, masyarakat. Terus apakah Karang Taruna ini bermitra ke masyarakat? Kayak misalnya melakukan kegiatan sosial, kayak misalnya gotong royong atau gitu, itu tuh di bawah naungan Karang Taruna apa enggak? Tentu Karang Taruna ini jelas turun ke masyarakat. Dia bertugas mengentaskan masalah kesejahteraan sosial, masalah kemiskinan, masalah kenakalan remaja, masalah membantu orang lansia dan banyak sekali masalah sosial yang ada di masyarakat. Itu menjadi tugas pokoknya Karang Taruna, karena Karang Taruna ini organisasi sosial kepemudaan. Jadi organisasi pemuda yang bergerak di bidang sosial. Gitu. Teman-teman Karang Taruna ada yang memiliki rumah sehat gratis. Mbak Uni kalau ke daerah Semarang Timur, Karangturi itu ada rumah sehat gratis. Jadi masyarakat bisa berobat di sana gratis. Tapi khusus Kota Semarang? Kota Semarang, ya dari luar pun tidak masalah. Jadi bisa berobat di situ gratis, obatnya gratis, gratis, ambulannya gratis. Semua bisa pakai ambulannya Karang Taruna Karangturi itu. Berarti itu semuanya itu gratis contoh gitu konkret. Kemudian ada bedah rumah, kemudian ada sumur artetis, itu
itu dilakukan oleh Karang Taruna di salah satu kelurahan di Kota Semarang, itu Karang Turi. Kemudian kok di kelurahan-kelurahan lain ya kita membantu kelurahan seperti Posyandu Remaja, kemudian pendampingan kepada korban bullying dan lain sebagainya, itu kita lakukan. Gitu. Kemarin ada korban pemerkosaan juga didamping oleh teman-teman gerakan perempuannya Karang Taruna, namanya itu Kartini, didampingin sampai di bantuan hukum juga, diberikan bantuan hukum, itu kita lakukan. Jadi Karang Taruna semua sektor kita lakukan, sosial, olahraga, kebudayaan, kemudian nasionalisme, itu kita lakukan di Karang Taruna. Berarti jiwa sosialnya gede ya berarti. Sosialnya gede, jiwa nasionalisme juga gede. Iya, nasional, sosial juga gede. Balance berarti. Iya, karena kalau saya bilang bahwa Karang Taruna ini semacam laboratorium untuk mencetak generasi muda ini menjadi pemimpin di kedepannya. Sebagai social control, sebagai agent of change, sebagai iron stock, atau menerima tongkat estafet dari kepemimpinan yang sebelumnya. Siapa tahu nanti dari kader Karang Taruna besok jadi ketua LPMK, besok jadi ketua DPRD, kan kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Maka harus kita siapkan dari sejak dini di Karang Taruna. Benar. Biasanya orang-orang Karang Taruna itu dari umur berapa, Mas? Jadi anggota kita itu dari 13 sampai 45 tahun. Oh, 13 udah bisa berarti? Bisa, tapi dia hanya anggota, bukan pengurus. Kalau pengurus dia 17 sampai 45. Oh. Iya, kalau anggota 13 sudah menjadi anggota kita 13 tahun. Jadi teman-teman SMP, SMA itu menjadi anggota kita sudah. Untuk job desk-nya yang umur 13, 14 itu biasanya apa? Apa cuma ya, di mereka lingkungan? digabungkan di kepanitiaan, bikin mungkin acara 17-an atau acara lomba-lomba dan sebagainya, olahraga. Mereka dilibatkan, mereka udah seneng. Nggak perlu yang berat-berat. Karena hari ini generasi muda kita untuk suruh kumpul, suruh mikir, suruh kritis agak susah. Iya, susah sekarang. Karena ya itu adanya teknologi, mereka cukup membawa HP, mereka sudah bisa bersosialisasi, berkomunikasi, maka mereka kalau disuruh kumpul, suruh bergerak, suruh mikir yang agak susah, maka treatmentnya harus khusus buat generasi muda hari ini. Nah, sekarang kan mungkin karena efisiensi atau sebelum efisiensi kan juga banyak pengangguran ya, Mas ya. Nah, dari Karang Taruna itu ada nggak sih pelatihan khusus buat masyarakat gitu biar punya skill di era pengangguran kayak ini? Kita beberapa kali sering melaksanakan pelatihan untuk kader Karang Taruna ataupun untuk masyarakat umum. Contoh, kita ada waktu itu pelatihan reparasi HP yang rusak, ya kan? Itu kan butuh sebuah skill, ya, keahlian. Itu nggak perlu modal banyak, butuh keahlian. Dia tahu bagaimana cara memperbaiki HP, dia tinggal buka pengumuman, sosialisasi, mungkin pasien akan datang. Itu sudah kita lakukan. Kemudian ada pelatihan mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang bermanfaat. Kayak tas gitu. Itu juga sudah kita lakukan. Ya, dari bungkus-bungkus kopi, bungkus-bungkus ini terus disulam menjadi tas yang mungkin nilainya menjadi naik karena dia menjadi produk yang bermanfaat dan tampak indah dipandang ya, cantik gitu. Nah, bagaimana ini terus dipertahankan agar bisa berkesinambungan, tidak hanya pelatihan tapi bagaimana nanti ketika teman-teman ini sudah bisa membuat barang sendiri atau produk sendiri, itu bisa ada pendampingan lebih lanjut. Harapan saya begitu, dan mungkin buat pemerintah Kota Semarang, jadi bahwa pelatihan ini harus berkesinambungan, tidak bisa sekali selesai, tapi harus ada tahapannya. Ada tahap pemantauan, ya. Tahap kedua nanti habis ini ada pelatihan lagi, pendalaman lagi. Tahap ketiga mungkin pasarnya dicarikan. Jadi teman-teman ini akan besar dengan sendirinya dengan proses yang sudah dibikin oleh kita dan mungkin pemerintah Kota Semarang. Berarti pelatihannya nggak cuman buat anggotanya ya, buat orang-orang masyarakat di luar sana yang nganggur juga bisa ya, Mas ya? Betul. Dengan harapan nanti kalau misalnya teman-teman yang belum bergabung di Karang Taruna, dengan adanya kegiatan yang menarik buat kita, buat mereka, akhirnya mau gabung Karang Taruna. Sekarang kan Karang Taruna kan keren.
Enggak seperti dulu, wah Karang Taruna ki sinoman ngewangi Pak Kades, Bu Kades, Pak Lurah jadi panitia. Enggak, sekarang Karang Taruna keren, jaringannya banyak. Teman-teman juga banyak yang hari ini karena Karang Taruna menjadi tenaga ahli DPR, menjadi penyelenggara pemilu, jadi banyak. Jadi mereka merasa bangga terhadap organisasi. Oh ternyata kita berorganisasi ada manfaatnya. Orang mau jadi panitia habis itu selesai. Karena saya bilang sama teman-teman itu bahwa kita berorganisasi bukan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Kita berorganisasi untuk menata jaringan untuk berpuluh-puluh tahun lamanya. Benar. Bangun seduluran. Iya, bangun seduluran. Berarti kayak Karang Taruna ini bukan hanya panitia yang abis itu selesai, kayak misalkan panitia 17-an gitu kan, abis itu selesai kan, tapi Karang Taruna ini akan berlanjut terus ya Mas. Ya. Mbak Uni udah gabung Karang Taruna belum? Belum. Makanya nanti setelah acara ini langsung gabung, segera daftarkan pada panitia. Terus ini Mas, kan sekarang generasi Z ya, Gen Z. Sekarang kan udah marak banget ya, dia pengen yang instan, pengen yang cepet dan lain sebagainya. Dan anggota Karang Taruna kan juga ada yang Gen Z tentunya ya. Banyak ya kali. Untuk banyak itu sekali. Cara mengelola manajemennya gimana? Kan mungkin banyak yang bilang kalau Gen Z kan susah diatur, terus juga mungkin bermalas-malasan. Itu cara mengelola manajemen Mas Anantanya gimana? Ya tentu kita untuk bisa menggayat atau merangkul teman-teman Gen Z ini tidak bisa bergerak sendiri ya. Apalagi di Semarang muncul fenomena kreak-kreak itu yang hari ini kadang hilang kadang ada lagi, itu cukup menjadi PR bagi kita semua, terutama Karang Taruna dan pemerintah Kota Semarang, agar generasi muda ini tidak melakukan hal-hal negatif yang merugikan masyarakat banyak, merugikan diri sendiri. Jadi dibutuhkan sinergisitas antara lembaga organisasi Karang Taruna, misalnya salah satunya dengan pemerintah kota, dari kelurahan, kecamatan hingga kota, itu untuk bisa bagaimana merangkul generasi muda ini untuk dikumpulkan kemudian diarahkan agar mereka tidak berkegiatan yang negatif. Juga memberikan pantauan khusus buat teman-teman generasi muda ini ketika mereka di jam yang bebas, di jam memang tidak seharusnya mereka beraktivitas, itu juga harus mendapat pantauan khusus. Diberikan kegiatan yang mungkin positif, diberikan kegiatan yang mungkin sesuai dengan potensi mereka, misalnya suka futsal atau suka nyanyi, ya dikasih kegiatan yang mungkin sesuai dengan potensi mereka, lomba futsal, lomba karaoke, atau mungkin ada pendampingan lah buat teman-teman generasi muda yang hari ini masih belum bisa melakukan hal-hal positif buat masyarakat. Kadang kan generasi muda itu ada dua, generasi muda yang sudah sadar akan posisinya sebagai generasi muda, tugasnya sebagai generasi muda, ada dua. Yang kedua itu ada generasi muda yang malu, dia harus diajak untuk bisa bergabung ke organisasi yang seperti Karang Taruna, kegiatan sosial, kegiatan olahraga, karena mereka malu, harus ada diajak. Baik Mas Ananta, kita jeda sebentar untuk pemirsa IMTV, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan segera kembali dan tetaplah bersama kami. Mengajak Anda berwisata kuliner, mencicipi warisan kuliner di Jawa Tengah, mengangkat, mengenalkan menu dan usaha kuliner yang legend, menjadi alternatif rujukan bagi Anda pecinta kuliner. Ini sausnya, penasaran ya? Tadi aku cobain empal gentong dan emang di posternya tuh ternyata saksikan program acara Makan Enak IMTV setiap hari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. IMTV Channel 36 UHF, lebih dekat menginspirasi. Makan enak, enak tenan. Digenggam? Hah? Diremes? Mau? Campuran bumbu dengan rasa ayam kecapnya. Enak! Pada nggak tahan ya lihat enaknya mie gemes. Yang ditabur bumbu juga enak. Mie gemes, enak, langsung dimakan. Dari Siantar top, rasanya pasti top.
pemirsa, kembali lagi dengan saya Tahini Aya dan sekarang kita akan melanjutkan obrolan kita dengan Mas Ananta. Jadi Mas Ananta, apakah ada support dari pemerintah selama ini agar Karang Taruna ini dapat eksis dan terus berkembang? Ya Mbak Uni, jadi support pemerintah hari ini itu perhatiannya sama Karang Taruna sudah luar biasa. Kok saya dulu pertama menjadi Karang Taruna Kelurahan, itu anggaran cuma 75.000 Mbak. Jadi buat rapat, beli gorengan itu habis. Hari ini perhatian pemerintah kepada Karang Taruna sudah luar biasa. Kelurahan itu mendapat anggaran 10 juta per tahun. Kecamatan mendapat anggaran 15 juta. Karang Taruna Kota Semarang lebih besar. Jadi semua digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat buat generasi muda, kegiatan yang positif. Jadi perhatiannya sudah luar biasa. Dan mudah-mudahan harapan saya di kepengurusan atau di periode wali kota yang baru ini, anggaran Karang Taruna bisa tambah lagi. Semoga ya Pak ya. Iya, karena kan pemudanya banyak nih Kota Semarang. Ya, generasi milenial sampai Gen Z banyak sekali. Banyak banget. Kalau dihitung Mbak, anggota kita itu hari ini itu hampir 4.000 orang. Itu Kota Semarang apa Jawa Tengah? Kota Semarang. Kota Semarang. Kota Semarang. Jadi setiap kelurahan itu ada sekitar 20 kepengurusan, dikali 177, kemudian kecamatannya ada 16, dikalilah sama 25 kali 16, Kota Semarang ada sekitar 60 kepengurusan. Ya di total ya 4.000 lah. Kalau yang Jawa Tengah anggotanya berapa? Banyak? Kalau Jawa Tengah ya banyak. Lebih banyak ya pasti. Banyak ya, tinggal dikali 35 kabupaten kota. Gitu Mbak Uni. Iya. Nah sekarang kan maraknya PHK di mana-mana. Nah untuk sebagai Ketua Karang Taruna Jawa Tengah, program apa yang Mas Ananta ini tawarkan ke anggota atau masyarakat sekitar? Ya kalau hari ini banyak yang PHK, banyak sih maksudnya teman-teman Karang Taruna yang kena eksesnya. Nah bagaimana teman-teman ini bisa mencari pandangan lain atau alternatif lain agar itu mereka bisa berjalan ya dengan usaha, mau nggak mau. Iya, usaha. Karena juga daftar kerja juga hari ini susah malah banget sekarang ya. Banyak yang perusahaan mengeluarkan karyawannya kan karena kebijakan dari pemerintah. Maka ya saran saya teman-teman bisa membuka usaha sendiri ya dengan potensinya masing-masing membuka usaha apa begitu. Berarti ada Karang Taruna yang dia itu udah berdiri sendiri, mandiri dan berdaya, bahkan mereka juga menyerap tenaga kerja lewat wirausaha ya? Ya ada. Lewat wirausaha berarti? Ya, jadi teman-teman ada yang anggota kita atau pengurus kita yang menjadi pengusaha, mereka menarik teman-teman atau anggota Karang Taruna untuk menjadi pegawainya atau stafnya. Itu ada di beberapa titik lah. Terus untuk Karang Taruna ini kan anggotanya majemuk ya? Iya. Terus latar belakang pendidikan, afiliasi, preferensi, dan politik yang berbeda, itu bagaimana orkestrasinya supaya tidak ada personal interest di situ? Ya, Karang Taruna ini ibarat miniaturnya Indonesia, Pak. Ada 6 agama, ada beberapa suku, ya. Ada suku Batak, ada suku Jawa, ada. Kemudian yang dari Cina juga ada, suku Cina. Jadi semua bisa terbuka untuk teman-teman generasi muda, yang penting Indonesia. Iya, yang penting Indonesia ya, gitu ya. Mau backgroundnya partai politik yang dari A sampai E itu ada semua, kita terbuka. Itu tidak membatasi harus berwarna tertentu enggak. Jadi semua terbuka. Jadi indahnya ibarat taman bunga itu indahnya berbagai macam bunga dan warna di taman. Benar. Nah, bagaimana tinggal kita merawat taman bunga ini agar terus indah dilihat. Jangan sampai bunganya habis itu ada yang layu, ada yang enggak. Jadi harus rusak. Harus indah tiap hari selalu. Dan sekarang kan udah ada program makan bergizi kan ya Mas. Itu program pemerintah lainnya kan banyak nih. Untuk itu Karang Taruna ikut andil nggak dalam program itu? Kalau yang Kota Semarang saya belum pernah berkoordinasi dengan program MBG ya, gizi gratis dari pemerintah. Tapi teman-teman kabupaten kota saya lihat sudah banyak yang berkolaborasi, berkoordinasi dengan
pemerintah setempat, aktif di MBG dan Koperasi Merah Putih. Ada jadi pengurusnya Koperasi Merah Putih juga di beberapa daerah. Begitu sih Mbak. Memang kita dilibatkan. Berarti ikut andil ya dengan Ikut program-program yang ada sekarang. Iya betul. Nah, untuk selanjutnya ini buat pesan buat adik-adik atau teman-teman yang di rumah nih Mas Ananta. Buat adik-adik dan teman-teman Gen Z dari Ketua Karang Taruna Jawa Tengah mungkin bisa memberikan wejangan lah bahasanya atau motivasi untuk generasi Z biasanya itu yang mungkin masih bermalas-malasan atau gimana, dan atau ajakan untuk bergabung Karang Taruna bisa. Ya, untuk generasi muda khususnya di Kota Semarang yang hari ini masih belum tahu atau masih santai atau masih belum aktif di kegiatan-kegiatan sosial, kalau teman-teman pengen nambah saudara, menambah jaringan, menambah wawasan, itu bisa masuk ke Karang Taruna. Saya yakin kalau sudah masuk Karang Taruna akan ketagihan, pasti mau minta rapat terus. Jadi gabunglah ke Karang Taruna, karena Karang Taruna hari ini keren. Bukan Karang Taruna yang dulu lagi ya, berarti udah upgrade lah bahasanya. Betul. Dan Karang Taruna itu keren, saya katakan keren kenapa Mbak? Kemarin waktu pemerintah Kota Semarang mengadakan lomba pemuda hebat, ada pemuda hebat di bidang pertanian, itu yang juara 2 itu adalah Karang Taruna. Kemudian pemuda hebat bidang pendidikan, juara 1-nya Karang Taruna. Lomba pemuda hebat bidang kebudayaan dan kesenian itu juga Karang Taruna. Lomba pemuda hebat di bidang kesehatan, juara 1-nya kader Karang Taruna. Jadi ya kita cukup apresiasi kepada kader Karang Taruna yang ternyata kualitasnya begitu luar biasa di masyarakat. Dan itu jurinya juga macam-macam, dari pengusaha, dari akademisi. Ternyata kader-kader kita tuh hebat semua gitu. Saya bangga. Termasuk saya juga bangga bahwa Karang Taruna juga mengingatkan pemerintah Kota Semarang itu mengusulkan lapangan Simpang 5 itu dirubah kembali menjadi lapangan Pancasila. Hari ini kalau Mbak Uni lihat, kalau ke Simpang 5 ada lapangan Simpang Pancasila Simpang 5, itu usulannya Karang Taruna Kota Semarang. Oh, keren ya ternyata. Iya, jas merah, jangan melupakan sejarah. Iya benar-benar. Betul. Nah, keunikan sendiri dari Karang Taruna dan organisasi-organisasi lainnya ini apa Mas? Uniknya tadi yang pertama kita ada sampai tingkat RT, RT RW ada. Kemudian usia kita dari 13 sampai 45. Walaupun usia 13 tapi kita tidak membatasi, tidak ada sekat antara usia yang 40 tahun dengan 13 ya, semua menjadi berbaur bersama, tidak ada batasan ya, semua sama kader Karang Taruna. Berarti nggak senioritas? Nggak ada eksklusif di Karang Taruna. Sama aja ya berarti? Sama. Berarti kayak rasanya kayak kalau misalnya ada yang umur 13, 14, 15 kayak punya adik ya berarti ya Mas? Kayak iya, punya adik, punya teman ya, punya sahabat kecil ya. Iya, jadi seru ya mainnya sama yang anak-anak. Senior atau yang lebih tua bisa membimbing ya. Yang kecil mungkin bisa menghibur kalau yang senior lagi stres begini. Ya, mungkin buat hiburan biasanya kan lucu-lucu gitu. Untuk anggotanya cewek banyak, perempuan banyak? Perempuannya cukup banyak. Sejak era saya, karena kita bikin namanya unit teknis Karang Taruna atau sayap, itu namanya Kartini, gerakan perempuannya Karang Taruna. Ya terjunnya lebih pada pemberdayaan perempuan. Seperti tadi pendampingan kasus pemerkosaan, kasus bullying, itu tugasnya teman-teman gerakan perempuan Karang Taruna. Berarti adalah maksudnya yang perempuan ada kerjanya sendiri kayak gitu, khusus yang mendampingi perempuan gitu ya? Sama lansia, itu juga ada ya berarti. Iya. Oke, untuk program Mas Ananta sendiri untuk Ketua Karang Taruna ini apa? Program? Iya. Ya program kita simpel. Di Karang Taruna itu ada namanya Roke. Apa itu Roke? Roke. Oh, Roke. Di Karang Taruna tuh enak sekali, ada rekreasi, olahraga, kesenian, edukasi, ya kebangsaan, ya semua ada. Sekaligus ini entrepreneur, wirausaha. Jadi ya semua program yang ada itu kita jadikan satu, namanya Roke itu. Berarti nggak terus-terusan, misal ibaratnya nggak terus-terusan kita terjun di sosial, kita juga punya waktu sendiri gitu ya, Karang Taruna punya waktu sendiri, Roke itu. Kalau kita hanya bergerak di bidang sosial jadi panitia,
wah itu sudah kuno Mbak, itu konservatif, konvensional gitu. Jadi kita lebih bervariasi, lebih modern hari ini ya, jadi kita semua bisa laksanakan program-program yang kekinian, yang disukai oleh generasi muda hari ini, Gen Z, generasi milenial ya. Banyak gitu. Berarti ada waktu sendirilah buat ngehibur diri sendiri gitu ya, kan biasanya mungkin terjun di lapangan kayak ada kegiatan atau ada permasalahan di sosial, tapi dari Karang Taruna punya waktu untuk menghibur diri sendiri dengan Rocky itu ya berarti ya Mas. Oke, baik Mas Ananta, terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan juga sharing atau pengalaman tentang Karang Taruna kepada pemirsa di rumah, teman-teman, adik-adik dan juga tentunya generasi Z ya di rumah. Jadi pemirsa IMTV, cukup sekian tadi ilmu yang bisa kita dapatkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk para pemirsa IMTV yang mau menonton acara ini di setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saya Tahayunya ya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.